dari anak yang besar dari anak yang broken home. Banyak hal-hal yang tidak gue dapatkan pas gue masih kecil. Jadi gue mau gue Tiga bauin dulu ya. Ada. Lebih bucinan lu ke istri sendiri apa istri yang ke lu sih aslinya kalau jujur? jujur mungkin sekarang lebih gua bucin ke anak gue kayaknya. Dan dia daripada kesini kayaknya lebih ke anak gue, kayaknya gua pulang itu pasti gua harus nyapa anak gue dulu kalau anak gue di depan mata, karena kalau enggak karena marah, dia udah bisa ngerti, bisa cemburu. Jadi kalau misalnya gue pulang ada Sarena, gue harus meluk Sarena dulu baru peluk istri, maksudnya meluk istri gue. Kalau enggak Sarena kayak langsung bete, nggak mau dipeluk, nggak mau diapain. Jadi gue ya modal lah gitu Sarena dulu. Jadi betenya gimana nih Bang Chris? Betenya gimana? Betenya secara Nggak mau dipeluk, nggak mau dipegang gitu. Dia bisa acting, dia bisa acting dari dokter-dokteran, acting nangis, acting marah. Ini yang pemicu jadi sifat cemburu juga ya dengan kebucinan kalian bapak beranak. Sifat cemburu nggak sih? Enggak lah, namanya juga bapak ke anak masa cemburu. Ya dimaklumin aja kan, karena Sarena kan masih kecil juga, masih butuh kasih sayang orang tua yang luar biasa, yang benar-benar harus full. Jadi takutnya, soalnya kan gua tuh lahir dari anak yang besar dari anak yang broken home. Banyak hal-hal yang tidak gua dapatkan pas gua masih kecil. Jadi gua punya anak ini, gua harus memindahkan semua apa yang orang tua gua berikan ke gua. Jangan sampai anak gua merasakan hal yang sama kayak gua. Kayak misalnya contoh gua ke sekolah dulu, gua ngambil rapot atau gua ada acara sekolah, orang tua pernah ada. Jadi ya udah, jadi gua memaksimalkan waktu kalau misalnya pun ada, kalau nggak ada pun gua tetap paksain kalau misalnya gua harus syuting. Tapi ya di sekolah Sarena ada urusan, misalnya kayak ada show Sarena atau ambil rapot, gua harus paksain, gua harus dapat satu juga, karena gua nggak mau anak gua merasakan hal yang sama seperti yang gua rasakan juga. Jadi totalitas demokratis tapi panjang itu kan? Iya. Jadi gimana dalam artian tadi lu udah pernah sampai kurang perhatian seperti apa sih sebenarnya? Ya sisi sebenarnya mungkin kita, aku dan Siti itu memaksimalkan waktu kayak misalnya dalam seminggu kita benar-benar full banget, tapi kita harus sediain satu hari aja buat main sama Sarena ke mall atau misalnya berenang atau misalnya kemana. Pokoknya kita harus misalnya satu hari aja buat family time lah sama keluarga. Bang Chris kan tadi bilang pesannya juga dari broken home. Mungkin ada nggak sih kayak apa ya, hal-hal yang jadi perhatian gitu? Oke, ini gue yang benar-benar jadi titik perhatian dan takutan atau hal seperti itu lah Bang. Apa ya? Ya mungkin lebih memperhatikan kesehariannya, kesukaannya apa yang dia suka dan dia enggak. Karena sebenarnya itu adalah sesuatu yang sebenarnya sepele, tapi mungkin buat anak itu adalah sesuatu hal yang luar biasa kalau orang tuanya bisa mengetahui apa yang dia mau, apa yang dia suka dan dia tidak suka. Tapi kalau mempunyai program itu lo seperti asal berapa Kelas 4 SD, nyokap gue tuh saya pas 2 kelas 3 SD, 4 SD kalau nggak salah. Terus nyokap gue meninggal kelas 1 SMP. Ya berat banget sih, itu masa-masa terberat gue mungkin dalam hidup. Gue tidak ada orang tua di atas gue gitu, maksudnya kayak masih kecil dan gue masih butuh kasih sayang orang tua sebenarnya, tapi ya memang sudah jalannya seperti itu. Mungkin itu adalah jawaban dari karakter pendewasaan yang sekarang gue dapatkan saat ini. Kalau misalnya nggak ada, mungkin gue nggak bakal dapet ada di titik ini mungkin, atau misalnya gue masih childish kayak gimana, mungkin kita nggak ada yang tahu, atau misalnya gue jadi nakal atau jadi peredaran narkoba, nggak ada yang tahu kan. Jadi ya mungkin itu adalah proses pendewasaan yang gue dapatkan dari proses kehidupan. sistem akhirnya dididik sama karena mama udah nggak ada tuh, tinggal di rumah sakit nggak apa-apa gitu. Kita bisa bilang pendidikan tuh yang lahir lo bisa dididik sama saat ini tuh apa seperti apa sih caranya? Bapak itu tentara,
Jadi gua ketemu bokap itu setelah nyokap gue meninggal. Jadi pas on nyokap dan bokap gue sampai saat itu gua nggak ketemu sama bokap sampai kelas 1 sampai kamu meninggal baru ketemu lagi. Jadi ya sebenarnya luar biasa untuk bisa menjalani itu semua di hari-hari itu, karena itu sakit banget sebenarnya. Kayak gue masih SD, nggak ada papa, tinggalin papa, pas udah SMP ditinggalin mama. Terus habis itu ketemu lagi sama papa, dan papa tuh bener-bener keras orangnya, yang kayak pendidikan nomor 1 gitu, kayak pengennya gue jadi apa gitu. Terus ya mulai dari situ gue mikir kayak ya nanti kalau punya anak gue gak bakal mendidik anak gue sekeras ini deh, karena ya yang terjadi anak itu malah jadi pembangkang atau kayak gimana. Makanya itu mendidik anak itu gue belajar dari orang tua gue mendidik gue. Jadi gue tidak mau anak gue merasakan apa yang gue rasakan, makanya gue harus bisa merubah itu semua. Berarti kita dewasa dengan sendirinya ya untuk semua proses itu. Gimana ketika proses itu ada kesulitan Ini kenang-kenangan. Ini kenang-kenangan. Berarti sempat awkward gak sih ketika ketemu pertama, nggak ketemu lagi, ternyata ketemu lagi sempat awkward gitu ketemu ayah sendiri gitu. Pasnya mungkin, pasti mungkin ya, cuma kangen sih, lebih ke kangen, lebih ke akhirnya gue masih punya papa ternyata.